Kejaksaan Agung, Kejagung, telah mengamankan dan menggeledah beberapa staf khusus mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim, menyusul penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebox senilai Rp9,9 triliun pada periode 2019 hingga 2023. Langkah ini memicu spekulasi publik tentang keterlibatan Nadiem, yang hingga kini belum dipanggil sebagai tersangka, namun menjadi sorotan akibat peran stafnya yang kini terjerat. Penggeledahan apartemen staf khusus menambah tekanan pada kasus yang dianggap mencoreng sektor pendidikan. Apakah ini bukti nyata pembersihan korupsi, atau sekadar narasi politik untuk melemahkan figur era Jokowi? Langkah Kejagung dan penggeledahan staf khusus. Penyidikan dimulai secara resmi pada 20 Mei 2025, ketika Kejagung menaikkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan. Pada 21 Mei 2025, tim Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, menggeledah 2 apartemen yang diduga milik staf khusus Nadiem, berinisial FH dan JT, di kawasan Kuningan Place dan Ciputra World 2, Jakarta Selatan. Penggeledahan dilanjutkan pada 2 Juni 2025 dengan penggeledahan apartemen lain milik staf berinisial I di Cilandak, Jakarta Selatan. Dari operasi ini, penyidik menyita berbagai barang bukti, termasuk laptop, ponsel, hard disk, flash disk, dan dokumen strategis yang diduga terkait dengan pengadaan Ceromebox. FH, yang menjabat sebagai staf khusus bidang isu strategis, dan JT, staf khusus bidang pemerintahan, kini diamankan untuk diperiksa sebagai saksi. Pada 28 Mei 2025, Kejagung mengumumkan bahwa 28 saksi telah diperiksa, termasuk FH dan JT, yang diduga terlibat dalam proses pengambilan keputusan proyek ini. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menyatakan bahwa penggeledahan dan pemeriksaan bertujuan menggali informasi lebih lanjut tentang pemufakatan jahat dalam pengadaan yang bermasalah. Namun, ia menegaskan bahwa Nadiem Makarim belum masuk daftar pencarian orang, DPO, meskipun peluang pemeriksaannya tetap terbuka. Modus dugaan korupsi dan skala kerugian. Kasus ini berpusat pada pengadaan laptop Ceromebox sebagai bagian dari program digitalisasi pendidikan, dengan anggaran total Rp9,9 triliun, terdiri dari Rp3,58 triliun dari dana satuan pendidikan dan Rp6,39 triliun dari dana alokasi khusus, DA. Temuan awal Kejagung menunjukkan adanya manipulasi kajian teknis. Pada 2018 hingga 2019, uji coba 1.000 unit Ceromebox oleh Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, Pustekom, menyimpulkan bahwa perangkat ini tidak efektif karena ketergantungan pada internet yang belum rata di Indonesia, merekomendasikan sistem operasi Windows. Namun, tim teknis di Kemendikbudristek, yang melibatkan staf khusus, diduga mengganti kajian tersebut untuk mengarahkan penggunaan Ceromebox. Dugaan korupsi mencakup markup harga, di mana harga per unit dilaporkan melonjak dari Rp1,7 juta menjadi Rp10 juta, serta pengadaan fiktif yang tidak sesuai kebutuhan siswa. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, JPPI, Ubaid Matraji, pada 31 Mei 2025 menyatakan bahwa kasus ini mencerminkan kegagalan pengawasan besar-besaran, dengan kerugian negara yang bisa lebih besar dari angka resmi jika terbukti ada aliran dana ke pihak luar. Publik di media sosial mempertanyakan transparansi, dengan tagar korupsi Ceromebox trending hingga 3 Juni 2025. Reaksi publik dan sentimen politik. Reaksi publik terhadap penggeledahan staf khusus Nadiem beragam, namun mayoritas menunjukkan kemarahan. Di X, postingan seperti, staf Nadiem digeledah, kapan giliran bosnya? Dan, Rp9,9 triliun hilang, ini tamparan buat pendidikan, mencerminkan ketidakpuasan terhadap dugaan penyelewengan dana pendidikan. Namun, ada pula yang mempertanyakan waktu pengusutan, menganggapnya sebagai strategi politik untuk melemahkan reputasi era Jokowi di bawah pemerintahan Prabowo Subianto, yang menjanjikan pemberantasan korupsi. Pendukung Nadiem, seperti akun relawan Bara JP, berargumen bahwa penggeledahan ini adalah bagian dari proses hukum biasa dan tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan Nadiem. Namun, skeptisisme muncul akibat minimnya informasi tentang daftar sekolah penerima Ceromebox, yang sebelumnya diungkap Indonesia Corruption Watch, ICW, sejak 2021. Hal ini memicu spekulasi bahwa kasus ini bisa menjadi alat selektif untuk menargetkan figur tertentu. Konteks politik dan implikasi. Kasus ini muncul di tengah transisi kekuasaan pasca Pilpres 2024, dengan Prabowo Subianto yang kini memimpin. Beberapa pengamat politik melihat pengusutan ini sebagai langkah strategis untuk mengungkap jejak maladministrasi era Jokowi, terutama karena Nadiem adalah figur dekat mantan presiden. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak pada 12 Mei 2025 menyatakan komitmen lintas lembaga untuk menindak dugaan korupsi,
Namun publik mempertanyakan independensi proses ini jika terbukti ada tekanan politik. Penggeledahan apartemen staf khusus, yang oleh beberapa kalangan guru disebut sebagai figur angkuh, menambah dimensi personal pada kasus ini. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai bahwa pemeriksaan Nadiem krusial untuk mengungkap aktor utama, terutama jika terbukti ada keterlibatan vendor asing seperti Google, yang mengembangkan Ceromebook. Dugaan aliran dana ke luar negeri, sebagaimana disoroti Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, memperumit kasus ini, memerlukan kerjasama internasional yang belum jelas jalannya. Progres penyidikan dan tantangan. Hingga 4 Juni 2025, Kejagung belum menetapkan tersangka, dengan fokus saat ini pada pemeriksaan saksi dan analisis barang bukti. Koordinasi dengan KPK melalui surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, SPDP, pada 29 Mei 2025 menunjukkan upaya lintas lembaga, namun proses verifikasi dokumen elektronik masih berlangsung. Harly Siregar menyatakan bahwa penyidikan akan menelusuri semua pihak yang terlibat, termasuk kemungkinan pencegahan staf khusus ke luar negeri. Tantangan terbesar adalah menjaga independensi penyidikan. Jika terbukti ada intervensi politik atau perlindungan terhadap aktor utama, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum bisa runtuh. Sejarah kasus korupsi besar di Indonesia, seperti Bank Senturi, menunjukkan bahwa tanpa tekanan publik yang kuat, kasus ini berpotensi menguap, meninggalkan kerugian tanpa pertanggungjawaban. Pengamatan dan penggeledahan staf khusus Nadiem Makarim oleh Kejagung menandai langkah awal dalam mengusut kasus korupsi 9,9 triliun rupiah yang mengguncang dunia pendidikan. Namun, ketiadaan tersangka utama dan spekulasi politik memunculkan ketidakpastian. Publik menantikan apakah Nadiem akan dipanggil, apakah entitas asing terlibat, dan apakah kasus ini akan menjadi tonggak pemberantasan korupsi atau sekadar drama politik. Jawabannya bergantung pada kemauan penegak hukum untuk mengusut tuntas, bebas dari intervensi, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat pada sistem yang selama ini diragukan.